Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iman Fatima dari kelas 2A Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan atau membahas topik tentang PR yang berjudul Strategi Komunikasi yang Ramah Lingkungan atau Green PR. Kita pasti sering melihat sekarang banyak sekali brand yang berkampanye tentang peduli lingkungan, seperti dikuranginya plastik, tanam pohon, atau yang bilangnya itu produk eco-friendly ya. Ya, yang jadi pertanyaannya itu, apakah benar dia benar-benar peduli lingkungan atau hanya ingin terlihat keren? Nah, disinilah PR, jadi disinilah peran PR itu sangat penting, karena bukan cuman soal bikin nama perusahaan dikenal banyak orang, tapi juga si PR itu bagaimana caranya agar kita dapat menaikkan citra dan dipercaya oleh publik. Biasanya lewat kampanye atau program yang mendukung gaya hidup ramah bumi. Nah, contohnya itu apa sih? Misalnya, pengurangan limbah plastik, kampanye daur ulang, bahan ramah lingkungan, sampai kegiatan CSR tentang lingkungan. Tapi ingat, Green PR yang baik itu tidak boleh hanya pencitraan, tetapi harus jujur, konsisten, dan mempunyai dampak yang nyata. Nah, karena sekarang publik udah makin kritis, brand cuma hanya pura-pura peduli dengan lingkungan, itu bisa-bisa nanti disebut greenwashing. Aku mau kasih contoh brand apa sih yang benar-benar serius menerapkan Green PR ini. Nah, salah satunya adalah brand The Body Shop. Brand ini terkenal dengan kampanye lingkungan dan etika bisnisnya. Mereka mempunyai program isi ulang botol, kemasan yang dapat didaur ulang, dan aktif kampanye yang terus-menerus tentang anti kekerasan terhadap hewan. Nah, gak cuma omongan, tapi mereka ada aksi nyata dan dijalankan secara terus-menerus. Nah, beda lagi nih ceritanya sama H&M. Tahu ya H&M brand besar yang dari luar itu. Nah, brand H&M ini sempat promosi koleksi pakaian ramah lingkungan yang namanya Conscious Collection. Tapi dibalik itu, mereka tetap memproduksi pakaian dalam jumlah besar alias fast fashion yang justru menyumbang limbah tekstil paling banyak di dunia. Nah, akhirnya kampanye ini dianggap cuma greenwashing, bukan bikin citra si H&M itu naik, malah dapat kritik dari publik dan media. Dari sini kita belajar bahwa Green PR itu bukan sekedar strategi komunikasi, melainkan sebuah bentuk tanggung jawab sosial. Kalau dilakukan dengan benar, brand bisa membangun reputasi positif dan kepercayaan jangka panjang. Tapi kalau bohong, cuman untuk kelihatan peduli, masyarakat nggak bisa tinggal diam. Jadi, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Green PR di era sekarang itu sangat penting. Tapi Green PR juga harus membantu perusahaan untuk berkata jujur, melakukan aksi nyata, dan konsisten dalam komitmennya terhadap lingkungan. Karena citra yang baik tidak bisa dibuat dalam satu hari, tapi bisa hancur dalam satu kebohongan. Sekian video edukasi ini, semoga kita semua makin kritis dalam melihat kampanye lingkungan dari brand manapun. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.